kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Siti Zulfa Khairul Kansa dengan NIM 1242-1042. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama ialah jelaskan pengertian peradaban Islam. Berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Maka peradaban Islam adalah bentuk peradaban manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari agama, sosial, politik, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan dan seni. Peradaban Islam tidak hanya sebatas ritual ibadah, tetapi sejarah peradaban ini juga menyangkut bagaimana nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam seperti apa sih yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang mana sudah diterangkan sebelumnya dalam sehari-hari dan membentuk masyarakat. Nah, di sini juga pada masa Rasulullah SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi, yaitu yang pertama yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menuntut ilmu yang terlihat dari ajaran yang menekankan pentingnya membaca dan belajar. Salah satu contoh adalah perintah pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra, bacalah. Penulisan Al-Quran dimulai yang menjadi fondasi utama ajaran Islam dan sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu persatuan dan identitas, yang mana ini melalui hijrah ke Madinah. Nah, ini Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan berbagai suku dan komunitas yang berbeda menjadi satu umat atau ummah yang berlandasan iman dan solidaritas sosial. Yang ketiga yaitu membangun masjid, yang mana Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam membangun Masjid Nabawi, yang dimana ini sebagai pusat ibadah, pendidikan dan pertemuan masyarakat yang menjadi model bagi masjid-masjid berikutnya. Nah, tadi itu masa-masa Nabi Muhammad SAW, dan ya selanjutnya itu masa Khulafaur Rasyidin, yang mana pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Yang pertama yaitu penyebaran Islam, yang mana di bawah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Islam menyebar dengan cepat ke wilayah-wilayah baru, termasuk Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Ini membuka akses ke berbagai budaya dan ilmu pengetahuan. Masa Khulafaur Rasyidin yang kedua ialah sistem pemerintahan dan hukum, yang mana ini pada masa ini Umar bin Khattab mendirikan sistem pemerintahan yang terorganisir, termasuk penerapan hukum Islam dan administrasi yang efektif. Dia juga memperkenalkan konsep Baitul Mal untuk pengelolaan keuangan publik. Nah, yang selanjutnya ialah yang ketiga, membangun infrastruktur, yang mana ini pada masa Khulafaur Rasyidin mengembangkannya. Infrastruktur ini seperti jalan, jembatan, dan saluran air yang memfasilitasi perdagangan dan mobilitas masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu kebebasan beragama, yang mana kebijakan toleransi terhadap agama lain diterapkan, yang memungkinkan umat Kristen dan Yahudi untuk menjalankan ibadah mereka di wilayah yang
dikuasai muslim. Selanjutnya yang keempat yaitu pengumpulan Al-Qur'an, yang mana pada masa Khalifah Utsman, Al-Qur'an ini dikumpulkan dan standarisasi memastikan keaslian dan konsistensi ajaran Islam. Yang kedua, bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Nah, jawabannya ialah hijrah. Apa sih itu hijrah? Nah, ini hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi perkembangan Islam dan membawa dampak yang sangat signifikan dalam berbagai kehidupan, terutama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Aspek politik. Nah, pembentukan negara Islam pertama. Nah, yang mana aspek politik ini? Yang pertama ini pembentukan negara Islam pertama. Hijrah menandai terbentuknya negara Islam pertama di dunia, yaitu Madinah. Di sini Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan berbagai suku dan golongan yang sebelumnya berkonflik menjadi sebuah komunitas yang bersatu di bawah naungan Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan sistem politik Islam. Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem politik Islam yang unik, yaitu kombinasi antara demokrasi dan teokrasi. Konstitusi Madinah menjadi contoh awal dari sebuah sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Terus yang selanjutnya itu penguatan kekuasaan politik, yang mana dengan terbentuknya negara Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan politik yang lebih kuat untuk menyebarkan Islam dan melindungi umatnya. Nah, yang dampak selanjutnya yaitu dalam aspek sosial. Nah, di sini terbentuknya umat Islam yang solid. Hijrah memperkuat persaudaraan di antara umat Islam. Seperti antara kaum Muhajirin dan Ansor, yang mana kaum Muhajirin ini adalah pendatang dari Mekah dan Ansor penduduk asli Madinah. Ini hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Selanjutnya itu tentang perubahan status sosial. Nah, status sosial seseorang diukur berdasarkan keimanan dan amal perbuatannya, bukan lagi berdasarkan keturunan atau kekayaan. Nah, hal ini menciptakan kesetaraan sosial yang lebih tinggi di kalangan umat Islam. Terus dalam perkembangan pendidikan. Nabi Muhammad SAW mendirikan sekolah pertama di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Nah, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran. Dampak selanjutnya yaitu melewati aspek ekonomi, yang mana aspek ekonomi ini yang pertama yaitu dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan gitu ya. Jadi seperti konsep zakat, infak, dan sedekah menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam. Nah, selanjutnya dalam aspek perekonomian yang kuat, dengan adanya kerjasama antara Muhajirin dan Ansor, perekonomian Madinah berkembang pesat. Pertanian, perdagangan, dan industri menjadi sektor-sektor penting yang menopang perekonomian masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu keadilan sosial. Nah, dalam aspek sosial ini ada yang tentunya keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Madinah berhasil mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.
Pertanyaan ketiga yaitu bandingkan perkembangan Islam pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan perkembangnya ilmu pengetahuan di dunia masa tersebut. Nah, di sini ada perbandingannya. Jadi, perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah ada dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu fokus utama. Nah, di sini dinasti Umayyah lebih fokus pada perluasan wilayah dan konsolidasi kekuasaan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan lebih bersifat individual dan tidak terorganisir. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah lebih fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, seperti mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian lainnya. Nah, yang kedua yaitu lembaga pendidikan, yang mana dinasti Umayyah belum ada lembaga pendidikan formal yang terorganisir secara besar-besaran. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah mendirikan Bait Al-Hikmah sebagai pusat studi dan penerjemahan. Nah, yang ketiga yaitu penerjemahan terbatas. Nah, dalam bandingan ini ada penerjemahan terbatas, yang mana dinasti Umayyah lebih fokus pada teks agama. Jadi udah aja teks agama udah. Nah, sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah penerjemahan besar-besaran karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, India. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaannya dalam tokoh ilmuwan. Nah, pada dinasti Umayyah belum banyak tokoh ilmuwan terkenal, jadi cuma biasa-biasa aja gitu. Nah, sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah muncul banyak ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, dan Al-Biruni. Yang kelima yaitu bidang ilmu pengetahuan, di mana di masa dinasti Umayyah ini lebih fokus pada ilmu agama dan hukum, sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah jadi lebih berkembang dalam bidang ilmunya, yaitu dalam ilmu pengetahuannya sangat berkembang pesat di berbagai bidang, yaitu dalam seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu perbandingannya pengaruh terhadap peradaban, yang mana pada masa dinasti Umayyah ini hanya membentuk dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah menjadi pusat peradaban Islam dan memberikan kontribusi besar dan perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Dan ada juga faktor-faktornya, kan tadi sebutkan ya, jelaskan juga faktor-faktor yang mendorong ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan diantaranya: 1. Kebijakan pemerintah, yang mana pada masa Umayyah lebih fokus pada urusan militer dan administratif. Nah, sedangkan pada Abbasiyah sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, nah mendirikan lembaga pendidikan dan memberikan dukungan finansial kepada para ilmuwan, seperti digaji lagi gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kondisi politik dan sosial, yang mana pada masa Umayyah relatif stabil gitu ya, namun lebih fokus pada konsolidasi kekuasaan. Nah, sedangkan di Abbasiyah awalnya stabil, namun kemudian mengalami beberapa pergolakan internal yang tidak terlalu mengganggu perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, yang selanjutnya yaitu kontak dengan peradaban lain, kedua dinasti. Nah, ini memiliki kontak dengan berbagai peradaban, namun Abbasiyah lebih intens dalam melakukan pertukaran ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ketersediaan sumber daya, yang mana Abbasiyah memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan ilmiah seperti kertas, tinta, dan perpustakaan.
Nah, jadi kesimpulannya dari bandingan ini, dinasti Abbasiyah memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibandingkan dinasti Umayyah. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan kuat dari pemerintah, adanya lembaga pendidikan yang terorganisir, serta adanya semangat untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Masa Abbasiyah sering disebut sebagai zaman keemasan Islam karena kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Soal yang keempat ialah, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam sih? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang berkembang. Nah, apa sih zaman keemasan itu? Zaman keemasan Islam adalah periode sejarah di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaan yang mana dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan. Masa ini ditandai dengan perkembangan besar dalam ilmu pengetahuan, seperti pengetahuan ilmu filsafat, seni, teknologi yang melampaui zamannya. Nah, sekarang tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang mana aja sih gitu ya. Nah, tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan beserta bidang ilmunya gitu ya. Nah, selama zaman keemasan Islam, banyak sekali ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia. Di antaranya yaitu Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu ialah seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang dianggap sebagai bapak kedokteran modern, yang mana karyanya Al-Qanun fi at-Tibb, The Canon of Medicine, menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Terus ada juga Al-Khwarizmi, yaitu seorang matematikawan dan astronomi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Konsep aljabar yang ia kembangkan masih digunakan hingga saat ini. Selanjutnya seperti ada lagi nih, Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazain, seorang fisikawan dan matematikawan juga yang memberikan kontribusi besar dalam bidang optik. Teorinya tentang cahaya dan penglihatan sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu optik di masa depan. Soal yang kelima ialah, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat, dan berikan contoh konkret dari kehidupan tersebut dan bagaimana sih dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, pengaruh utamanya apa sih? Di sini ada pengaruh utamanya dong. Yang pertama itu koeksistensi beragama. Kebijakan toleransi yang memungkinkan berbagai agama untuk hidup berdampingan secara damai di wilayah kekuasaan Islam. Jadi damai-damai aja gitu ya. Hal ini menciptakan atmosfer pluralisme dan keragaman budaya yang kaya. Yang kedua yaitu dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Toleransi beragama mendorong terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan antar berbagai peradaban. Nah, para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dapat berinteraksi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi, yang mana toleransi ini menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kebebasan beragama dan toleransi terhadap perbedaan mendorong perdagangan ini dan interaksi antar masyarakat ini yang berbeda-beda sehingga memicu pertumbuhan ekonomi. Jadi lebih maju dalam ekonominya. Jadi karena sosial ini jadi lebih maju ekonominya. Yang selanjutnya yaitu ada stabilitas
politik, yang mana kebijakan toleransi membantu menjaga stabilitas politik dengan mengurangi konflik antar kelompok agama. Jadi mereka itu saling damai, jadi tidak mempunyai konflik. Jadi mereka ketika masyarakat merasa aman dan dihargai, mereka cenderung lebih loyal terhadap pemerintahan. Yang kelima yaitu dilihat dari pengayaan budaya. Nah, interaksi antar budaya yang berbeda-beda menghasilkan perpaduan yang kaya dan unik. Nah, yang mana unik ini seni, arsitektur, dan literatur pada masa itu mencerminkan pengaruh dari berbagai budaya yang berbeda. Terus perbedaan kebijakan toleransi pada masa Umayyad dan Abbasiyah. Nah, meskipun nih ya keduanya menerapkan kebijakan toleransi, terdapat beberapa perbedaan lah ya dalam penerapannya. Nggak selalu sama gitu ya penerapannya teh. Jadi pasti ada bedanya. Nah, pada masa Umayyah kebijakan penerapan toleransi ini lebih bersifat pragmatis, yang mana toleransi ini diberikan kepada non-muslim sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Nah, namun terdapat juga diskriminasi terhadap non-muslim dalam beberapa hal nih ya, seperti pembatasan akses nih ya ke jabatan-jabatan penting yang kedua. Nah, pada masa Abbasiyah, penerapan pada masa Abbasiyah ini kebijakan toleransi lebih bersifat inklusif. Nah, khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, termasuk karya-karya dari non-muslim. Nah, mereka juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi non-muslim untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi lebih kayak apa sih namanya? Jadi mereka itu kontribusi lah dalam aspek ilmu pengetahuannya gitu ya. Nah, sekarang apa sih contoh konkret kebijakan toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah ini? Nah, yaitu pada masa kekhalifahan Umayyah. Nah, ini berbeda ya. Jadi ada masa Umayyah, ada masa Abbasiyahnya. Nah, pada masa Umayyah ada Piagam Madinah. Meskipun dibuat sebelum berdirinya Khalifah Umayyah, Piagam Madinah menjadi dasar penting bagi kebijakan toleransi di wilayah kekuasaan Islam. Piagam ini menjamin yang pertama. Piagam ini menjamin dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Jadi non-muslim bebas menjalankan ibadah sesuai agama mereka. Jadi perlindungan, jadi mereka itu bebas gitu. Nah, selanjutnya itu perlindungan hukum non-muslim. Nah, yang keduanya yaitu perlindungan hukum, yang mana non-muslim mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan muslim, termasuk perlindungan terhadap harta dan jiwa. Yang selanjutnya yaitu terjamin kerjasama antar agama, yang mana piagam ini mendorong kerjasama antar agama dalam berbagai bidang seperti keamanan dan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu di dalam penerapan di masa Umayyah itu adalah jizyah, yang mana pajak yang dikenakan kepada non-muslim ini seringkali disalahpahami. Tujuan utama jizyah adalah untuk memberikan perlindungan kepada non-muslim yang memilih untuk tidak ikut berperang dengan membayar jizyah. Nah, non-muslim ini kan tadi dibebaskan gitu ya karena non-muslim gitu ya, jadi buat apa kita berperang juga. Jadi mereka itu dibebaskan dari wajib militer, jadi mereka tidak diwajibkan untuk berperang bersama pasukan Islam. Jadi mereka gak usah dipaksa untuk berperang lah demi agama Islam gitu, tidak usah. Terus mendapatkan perlindungan, yang mana negara melindungi mereka dari serangan pihak lain. Jadi mereka itu apa sih namanya, ada di negara Islam tapi mereka gak Islam gitu, jadi mereka masih mendapatkan perlindungan gitu. Nah, dampaknya yaitu
Nah, pertama yaitu stabilitas politik, yang mana kehidupan berdampingan yang damai antar muslim dan non muslim menciptakan stabilitas politik di wilayah kekuasaan Islam. Nah, itu dampak pertama. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, kebebasan menjalankan aktivitas ekonomi bagi non muslim mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkaya negara. Nah, itu dampaknya. Eh, pada masa Kekhalifahan Abbasiyah nih. Nah, yaitu contoh konkretnya yaitu terbangunnya Bait Al-Hikmah, yang mana Al-Hikmah ini perpustakaan dan pusat penerjemahan yang didirikan di Baghdad. Ini menjadi pusat pengetahuan dunia pada masanya. Nah, Bait Al-Hikmah ini buat apa aja sih gitu ya, jadi tempat buat apa sih gitu ya. Nah, yang pertama yaitu tadi menerjemahkan karya-karya ilmiah, yang mana karya-karya ini dari Yunani, Persia, India, yang mana diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, yang kedua yaitu menampung ilmuwan dari berbagai latar belakang. Nah, ilmuwan muslim dan non muslim bekerja sama mengembangkan ilmu pengetahuan. Terus yang selanjutnya yaitu toleransi terhadap Kristen dan Yahudi, yang mana umat Kristen dan Yahudi diberikan kebebasan untuk kan tadi toleransi ya gitu ya. Nah, yaitu membangun tempat ibadah ya. Jadi mereka dibolehkan lah gitu membangun tempat ibadahnya, seperti gereja dan sinagog dibangun di berbagai wilayah. Terus mereka juga memegang jabatan penting, tapi banyak non muslim gitu ya menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, malah banyakkan non muslim yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan gitu. Nah, apa sih dampak dari di masa Abbasiyah ini gitu ya. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, yang mana terjemahan karya-karya klasik dan interaksi antar ilmuwan dari berbagai latar belakang mendorong kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia, dan ilmu pengetahuan lainnya juga. Terus dampak yang selanjutnya yaitu lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar. Nah, banyak ilmuwan muslim terkenal seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni muncul pada saat ini. Terus yang selanjutnya, dampak selanjutnya yaitu perkembangan filsafat dan teologi, yang mana interaksi antara pemikiran Islam dengan filsafat Yunani melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Nah, itulah jawaban-jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Siti Zulfaholela Kansa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.